Bukan aku yang nemuin adik kamu. Berterima kasihlah pada Wahyu, karena dia yang sudah nemuin adik kamu. Seketika Siva menolehkan arah pandangnya ke arah Wahyu berada, yang sedari tadi seakan tidak dianggap keberadaannya. Makasih ya kak, aku gak tahu lagi gimana caranya untuk berterima kasih, kata Siva dengan tulus. Sikapnya sekarang beda jauh dengan sikapnya yang kemarin-kemarin. Seakan itu bukan Siva yang dia kenal, karena yang dia tahu Siva orangnya cuek dan acuh tak acuh kepadanya. Santai aja Siv, benar kata Iqbal tadi, lain kali jangan lengah kalau mau jaga adeknya. Apalagi dia masih kecil. Oh iya, siapa nama adeknya? Kata Wahyu seraya basa-basi, ingin ngobrol lebih jauh lagi sama Siva, karena sekaranglah waktunya. Anis kak, jawab Siva seraya mengelus-elus rambut adeknya dan tersenyum ke arahnya. Makasih ya kakak ganteng, ucap Anis seraya pergi menghampiri Wahyu berada. Wahyu yang mendengar itu hanya tersenyum ketika dirinya dipanggil ganteng oleh Anis, si adek kecil tadi, dan dia pun jongkok ketika Anis sudah berada di depannya. Sama-sama adek cantik, lain kali hati-hati ya, nanti kalau ada penculik gimana, kata Wahyu kepada Anis, sedangkan Anis hanya menganggukkan kepalanya hingga membuatnya lucu. Lucu deh, ucap Wahyu lagi seraya mencubit pipinya Anis tadi, sang adek kecil yang cantik nan manis itu. Kak, tante sama om kemana? Tanya Siva kepada Iqbal dengan herannya, seraya menoleh ke arah Iqbal berada yang sedari tadi tak terlihat batang hidungnya, sedangkan yang ditanya hanya diam seribu bahasa. Oh iya, tadi di sana. Oh iya aku ingat, semua di luar kota, kata Iqbal gelagapan mencari jawaban yang sekiranya tidak diketahui oleh Siva. Jawaban Iqbal yang sedemikian membuat Siva curiga, seakan ada yang terjadi pada tante dan omnya tersebut. Namun kecurigaan itu dia tepis karena mereka sudah biasa pergi bersama keluar kota. Meski terkadang hanya bapaknya Iqbal seorang, sejak kejadian ini nampak Siva mulai terbuka ke Wahyu. Meski terkadang sifat cueknya kambuh tatkala sedang melihatnya. Sedangkan Wahyu sendiri tidak tahu entah dengan cara apa lagi agar Siva tidak cuek padanya. Padahal Wahyu dan Anis yang tak lain adalah adeknya Siva sudah akrab, dikarenakan Anis selalu nanyain tentang kakak ganteng yang tak lain adalah Wahyu. Siva hanya diam dan tersenyum ketika adeknya bertanya tentang keberadaan kakak ganteng tersebut. Dia sadar kalau dirinya tambah dekat sama Wahyu akan timbul perasaan dalam dirinya, hingga membuatnya sakit hati, karena orang tuanya melarangnya untuk pacaran. Berangkat dari itu, Siva selalu cuek pada Wahyu bahkan menjauh darinya. Meski hanya sekali-sekali menjawab sapaan dari Wahyu, hanya sekedar menghormatinya karena telah menolongnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Iqbal sudah terbiasa hidup dengan menyendiri. Dia hanya ditemani teman baiknya yaitu Wahyu. Sedangkan keluarga Wahyu yang tahu kalau keluarga Iqbal bercerai, menyuruhnya untuk selalu menemaninya saat dia membutuhkannya. Pernah suatu ketika, tatkala Iqbal yang menyendiri, dia meluapkan semua rasa yang timbul di hatinya itu dengan berteriak sekeras mungkin di dalam rumahnya. Ah, Tuhan, cobaan apa yang kau berikan pada hamba-Mu ini? Salah apakah aku Tuhan? Teriak Iqbal sekeras mungkin. Dia sadar sekeras apapun dia berteriak tetangganya tidak akan mendengarnya. Dan di saat seperti itu Wahyu datang untuk memberinya motivasi, bahwa dirinya tak sendiri, dia masih mempunyai segalanya untuk selalu bersamanya. Biarlah apa yang berlalu biarlah berlalu, karena hidup bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang sekarang dan nanti. Seburuk apapun masa lalu, kita jangan pernah menyerah dengan keadaan.
Apalagi sampai mengakhirinya. Motivasi itu selalu dia ucapkan tatkala Iqbal sedang rapuh, ketika dia merasa semua sudah berakhir, dan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bahkan membuatnya menderita. Padahal sebelumnya Iqbal begitu tegar menghadapi apa yang telah terjadi padanya, seolah tidak terjadi apa-apa pada keluarganya. Dan terbukti dengan keberadaan Wahyu di sisinya, membuat hidup Iqbal jadi lebih berwarna, hingga akhirnya dia bertekad untuk melupakan apa yang telah membuatnya rapuh seperti itu. Dan bahkan untuk sekedar bangun pun sulit. Tak lama dari itu ketika mereka larut dengan suasana yang menyedihkan, tiba-tiba keluarga Sifa datang semua, termasuk orang tuanya juga. "Nak, kenapa kamu tidak memberitahu kami kalau orang tua kamu pisah dan meninggalkanmu sendirian?" tanya Bu Yuni sambil memeluk Iqbal yang berdiri setelah menyambut kedatangan bibinya tadi. Kemudian tanpa sadar Iqbal meneteskan air matanya, dia tak kuasa menahan rasa itu. Dalam waktu sekejap suasana berubah menjadi haru, sunyi senyap menyelimuti mereka. Hanya ada seruan tangis yang mulai pecah meski tak terdengar jelas. Begitu juga dengan Sifa, yang baru mengetahui kejadian itu merasa iba kepada Iqbal. Dia teringat akan tempo hari ketika dirinya bertanya tentang ibunya, yang dijawab dengan gelagapan, seakan tak tahu mau jawab apa. Di sisi lain Anis yang melihat Wahyu langsung berlari ke arahnya berada. Dia melepaskan genggaman tangan kakaknya itu. "Gak tahu Bi, bingung aku mau ngomong apa, malu sama diri sendiri," kata Iqbal seraya menyeka air matanya yang jatuh tadi. Meski suasana haru ada yang aneh dalam ruangan tersebut, nampak Anis memegang erat tangan Wahyu. Seakan mereka kakak adik yang tak ingin dilepaskan. Melihat Iqbal yang menangis, Anis memeluk Wahyu dengan erat. Sedangkan Wahyu langsung jongkok ketika mengetahui kalau Anis memeluknya. Setelah itu Anis berada di pangkuan Wahyu. Nampak Anis begitu nyaman berada di sisi Wahyu. Mungkin karena dia mengetahui kalau Wahyu adalah orang yang baik. "Coba ceritain Nak, apa yang terjadi pada bapak kamu?" tanya bibinya Iqbal yang tak lain adalah ibunya Sifa yang bernama Bu Yuni. Kemudian Iqbal menceritakan apa yang terjadi pada orang tuanya mulai dari sebelum pertengkaran malam itu. Memang sebelum itu Iqbal sering mendengar orang tuanya bertengkar. Namun tak sehebat yang malam itu. Iqbal menjelaskannya dengan sedetail mungkin, hingga Wahyu juga ikut tahu tentang duduk permasalahan yang terjadi pada keluarga Iqbal. "Gini aja Bal, mulai sekarang kamu tinggal sama kami. Jangan tinggal menyendiri, kayak gini, takut kamu masih teringat kejadian orang tua kamu," kata Pak Hendra. "Mau tak mau kamu harus mau, biar kamu juga punya teman di sana," kata Pak Hendra lagi. Sedangkan Iqbal hanya tersenyum mendengar penjelasan omnya tersebut. Dia bingung dengan semua itu. Ingin pergi jauh dari masa lalu, namun dengan tidak harus berpisah dengan rumah yang menjadi kenangan mulai dari masa kecilnya. "Iya Nak, di sana juga ada Sifa, kan enak kamu punya teman," ucap Bu Yuni membujuk Iqbal supaya menyetujui permintaan suaminya tadi. Dan dengan sekejap Iqbal teringat akan kawannya tersebut. Dia berpikir jika dia pindah ke sana maka Wahyu tidak leluasa tinggal di sana. Namun jika dia tinggal di sini, maka dia bingung siapa yang akan memasak dalam kesehariannya. Namun karena persahabatan yang kental di antara mereka, Iqbal pun berkata, "Gini aja Bi, Om, untuk sementara saya masih mau tinggal di sini. Nanti kalau sudah waktunya saya akan ke sana, ke rumahnya Bibi. Lagian gak enak Bi kalau langsung ke sana. Masih pengen tinggal di sini dulu," kata Iqbal panjang lebar memberi pengertian kepada Bibi dan omnya, hingga membuat mereka tak bisa memaksakan lagi kehendak Iqbal tadi.
Mereka pun larut dengan perbincangan mereka. Setelah Pak Hendra memberi arahan kepada Iqbal, suasana pun berubah menjadi ceria lagi. Seakan permasalahan sudah lepas dari punggung Iqbal. Tak lama dari itu mereka sekeluarga pulang dengan mobil yang mereka bawa.